Kita semua kan pengen hidup kita itu diberkati ya. Tapi gimana kalau definisi berkat yang selama ini kita pegang itu ternyata keliru? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah khotbah yang benar-benar menantang pemahaman kita pada umumnya dan mengungkap sebuah definisi yang radikal banget tentang apa artinya menjadi benar-benar diberkati. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Coba deh, kalau Anda dengar frasa keluarga yang diberkati, apa yang langsung kebayang? Mungkin rumah yang bagus, anak-anak yang sukses. Nah, khotbah yang kita bahas ini tuh kayak ngajak kita buat, tunggu dulu, yakin gambarannya kayak gitu? Yuk kita pertanyakan lagi. Coba kita lihat. Di satu sisi, ada pandangan manusia. Berkat itu ya kekayaan, sukses, hidup nyaman, tanpa masalah. Itu kan yang kita mau. Tapi, khotbah ini menekankan kalau pandangan Tuhan bisa jadi justru sebaliknya. Lantas, apa dong yang ngisi tanda tanya di sisi satunya itu? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda sedikit kaget. Nah, di sini nih bagian serunya. Menurut sumber kita, cara Tuhan melihat berkat dan kutuk itu seringkali kebalikan total dari cara kita melihatnya. Kedengarannya aneh ya? Tapi konsep ini didasarkan pada contoh-contoh yang sangat kuat dari Alkitab. Lihat deh tabel ini. Kalau kita pakai kacamata dunia, jelas Lazarus yang miskin dan penyakitan, atau Stefanus yang sampai mati dirajam, itu nasibnya sial banget, terkutuklah istilahnya. Tapi, dalam perspektif Tuhan, justru mereka lah yang diberkati. Sebaliknya, si orang kaya yang hidupnya mewah-mewahan, malah dianggap terkutuk. Ini benar-benar memutarbalikkan logika kita, bukan? Dan poin ini makin kuat lagi kalau kita lihat ayat kunci yang diangkat dari khotbah ini. Di sini jelas banget dikatakan dianiaya demi kebenaran itu secara langsung disebut diberkati. Jadi fokusnya bukan lagi soal enak atau enggaknya hidup kita di luar, tapi alasan dibalik penderitaan yang kita alami. Oke, jadi kalau berkat itu bukan soal kekayaan atau kenyamanan, terus apa dong intinya? Nah, sekarang kita masuk ke jantung dari khotbah ini. Apa sih definisi dari satu-satunya berkat yang paling sejati itu? Dan ini dia jawabannya. Semua hal lain, entah itu kekayaan, kesehatan, status sosial, semuanya itu jadi nomor 2. Menurut khotbah ini, apakah seseorang itu diberkati atau enggak, semuanya itu ditarik ke satu titik aja. Gimana hubungan mereka dengan Kristus? Sesederhana itu. Buat ngegambarin ini, dipakai analogi domba dan kambing dari Alkitab. Ini jelas banget. Pada akhirnya nanti, cuma ada 2 kelompok. Mereka yang disebut diberkati dan mereka yang disebut terkutuk. Garis pemisahnya sekali lagi, bukan harta, bukan jabatan, tapi iman kepada Kristus. Oke. Kalau berkat sejati itu adalah menerima Kristus, terus buktinya apa dong? Gimana kita bisa lihat itu dalam hidup seseorang? Nah, khotbah ini menunjuk ke satu indikator kunci, adanya perpindahan kesetiaan yang benar-benar radikal. Biar kita ngerti soal perpindahan ini, kita perlu lihat contoh kepala penjara di Filipi. Dia ini kan pejabat Romawi ya. Hidupnya itu diatur oleh sebuah konsep yang namanya pietas, yaitu kesetiaan total, mutlak kepada para dewa, negara, dan yang paling puncak kepada kaisar. Dan ada kutipan dari khotbah ini yang kuat banget penggambarannya. Dikatakan, terjadi semacam perampasan ilahi. Kesetiaan yang tadinya cuma buat kaisar, itu direbut, diambil alih, dan dipindahkan kepada Tuhan. Jadi, prosesnya itu kira-kira kayak gini, ada 3 langkah. Pertama, dia punya kesetiaan total ke sistem duniawi, ke kaisar. Terus yang kedua, ada momen perjumpaan ilahi yang mengubah segalanya. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Kesetiaannya itu kayak direbut, diputusin dari yang lama, terus dipindahin total. Bukan lagi buat kaisar, tapi sekarang buat Kristus. Dan pola kayak gini tuh kita lihat lagi dan lagi di tokoh-tokoh lain. Nehemia, dia berdoa dulu sebelum jawab raja. Yusuf, harapannya ke Tuhan bukan ke koneksi manusia di istana. Sadrak, Meshak, Abednego, mereka rela mempertaruhkan nyawa demi kesetiaan pada Tuhan. Semuanya nunjukin prioritas yang sama persis. Tentu saja, obrolan soal kesetiaan ini bukan cuma cerita zaman dulu loh ya. Khotbah ini juga ngasih peringatan keras loh tentang gimana kaisar-kaisar zaman sekarang ini bisa merebut kesetiaan kita dan ngehalangin kita dari berkat yang sejati itu. Nah, ini mungkin bagian yang paling menantang buat kita semua. Khotbah ini menyebutnya berhala modern. Apa aja itu? Pekerjaan, hobi, uang, bahkan ponsel kita atau media sosial.
Hubungan pun, termasuk keluarga, bisa jadi berhala kalau itu semua menuntut kesetiaan tertinggi kita dan akhirnya menggeser Tuhan dari tahta hati kita. Dan definisinya, tajam banget. Sederhana tapi kena. Pokoknya kalau ada sesuatu, apapun itu, siapapun itu, yang bikin hubungan kita sama Tuhan jadi rusak, ya menurut khotbah ini, hal itu udah jadi berhala dalam hidup kita. Titik. Jadi ujung-ujungnya semua pembahasan ini ngerucut ke satu pertanyaan buat kita renungin dalam-dalam. Bukan buat ngejudge orang lain ya, tapi buat diri kita sendiri. Kepada siapa atau kepada apa kesetiaan tertinggi Anda benar-benar diberikan?